Jelang laga krusial antara Persebaya vs Arema FC pekan 30 di BRI Liga 1 musim kedua 2025. Oke. Laga ini ya memang laga yang cukup krusial bagi dua tim ini. Arema untuk menyelamatkan posisinya di klasemen bawah, sedangkan Persebaya ingin merebut poin sehingga bisa memastikan poinnya aman di peringkat 2. Oke. Dan menyingkirkan Dewa United. Oke. Dan ini kabar yang gembira bagi Persebaya, yakni Dewa United kemarin itu kalah vs Malut United. Nah, di laga Persebaya vs Arema ini tentu saja menyimpan berbagai macam misteri dan cukup menjadi kenangan aja. Yakni di tahun 2022 Liga 1 tanggal 1 bulan 10 tahun 2022 Arema FC vs Persebaya dilangsungkan di Kanjuruhan Malang, itu skornya 2-3, dan di situ setelah laga peluit ditiup terjadilah sebuah fenomena yang cukup menggemparkan, tidak pernah kita duga-duga, dan itulah. Dan pada Senin 28 bulan 4 nanti Arema FC akan kembali menjamu Persebaya ya. Namun laga ini akan dilangsungkan di Iwayan Dipta, Bali. Untuk head to head Persebaya vs Arema FC ini cukup gemilang ya untuk prestasi Persebaya. 5 kali menang, 0 kali kalah. Jadi Persebaya selama 5 kali pertemuan itu selalu menjamu kemenangan. Saya sungguh masih berkagum kalau apabila Persebaya ketemu Arema lagi. Karena masih teringat akan wajah korban itu bagaimana. Dan untungnya pihak dari Liga 1 itu menggelar pertandingan antara Persebaya dan Arema ini di Bali. Dan ini juga menjadi cukup menggambarkan bagi fans Arema karena statement dari Cak Tesi kemarin. Cak Tesi itu bilangnya ingin mendamaikan kedua belah pihak, tapi ada salah satu pihak yang tidak terima dengan kata-kata itu gitu loh. Kalau kita amati secara lebih dalam, kita kita artikan makna tersebut dari kata-katanya, itu tidak ada unsur untuk kejahatan. Di sini Tesi itu bilang bahwasanya pertandingan ini lebih baik diadakan di Kanjuruhan, tapi tanpa supporter. Dan kalau bisa kemenangan dikasihkan kepada Arema. Karena apa? Cak Tasi menakutkan kalau ada fenomena lagi setelah Arema vs Persebaya. Terutama kita bermain di Kanjuruhan itu loh. Tapi di sini kan dari pihak BRI Liga 1 ini tetap menggelar pertandingan ini, namun diadakan di Bali. Oke lah, terserah. Ini kan langkah dari BRI Liga 1 tersendiri, jadi bukan langkah dari dua tim. Oke, dan apa ya? Seharusnya ini kabar yang cukup menyakitkan buat Arema ya. Dan hasilnya cukup menyenangkan buat Persebaya. Karena apa? 3 pemain dari Persebaya ini sudah dipastikan ya pemulihannya berhasil. Oke. Jadi sebelumnya di laga Persebaya vs Madura, 3 pemain ini eh, mendapatkan cedera yang cukup untuk mendapatkan pemulihan. Dan setelah beberapa lama untuk proses pemulihan, pada hari ini diumumkan bahwasanya 3 pemain ini sudah siap tempur untuk melawan Arema FC mendatang. Yang pertama ada Tony Firmansyah. Ia sempat menepi setelah mengalami dislokasi bahu akibat benturan dengan pemain Madura United. Ya.
Jadi pada VS Madura itu banyak pemain Persebaya yang mengalami cedera. Namun alhamdulillahnya pada hari ini dan agak seterusnya pemain ini bisa untuk tetap bangkit untuk membela timnya. Yang kedua, ada Catur Pamungkas ya, yang masuk dalam daftar pemain tengah yang menjalani pemulihan. Sebelumnya, ia mesti menepi usai mengalami benturan pada pergelangan kaki usai berusaha menghentikan pergerakan lawan dalam laga Madura United vs Persebaya Surabaya. Oke, jadi yang saya bilang tadi ya, untuk laga Persebaya vs Madura itu banyak menyimpan suatu kenangan indah. Kenangan indah, kenapa saya sebut kenangan indah? Karena dua tim ini merupakan tim yang asalnya nggak berbeda, nggak jauh lah antara Madura dan Persebaya. Dua tim yang berdekatan, ya, terpisah dari jembatan Suramadu aja. Makanya saya sebut pengalaman yang indah. Untuk pemain terakhir yang mengalami cedera dan perlu pemulihan, serta untuk sekarang ini sudah mendapatkan kabar baik bahwasanya dia siap untuk VS Arema. Oke, yang jelas Dian Tumbas. Kita tahu sendiri ya, pada match ini Dian Tumbas mengalami cedera yang cukup parah, yakni luka pada kepala belakang. Dan itu cukup fatal karena kepala belakang ini menyimpan sejumlah banyak saraf-saraf tertentu. Tapi kita lihat sendiri, dia tumbas semangatnya bagaimana dan siap tempur untuk melawan Arema FC. Ya, saya salut sih asli dia tumbas. Nah, ini asli kalau sampai eh, Persebaya sampai akhir musim dan ini mendapatkan prestasi yang cukup maksimal, dan tumbas wajib untuk mendapatkan MOTM, Man of the Match. Jadi menurut saya MOTM tidak diberikan pada waktu match saja, tapi diberikan pada saat selesai musim. Ya. Di selesai musim, siapa pemain yang dianggap gacor di tim ini, dia layak mendapatkan MOTM. Yani mendapatkan gelar. Ya, ya sedikit apresiasi lah dari timnya. Gitu. Karena ini akan membangkitkan semangat dari seluruh pemain di tim. Weh, dia mendapatkan prestasi, saya juga harus bisa gitu. Nah, itu loh maksud saya. Oke, jadi saya berharap semoga untuk laga vs Arema FC, Persebaya Surabaya, baik Persebaya maupun Arema, dua-duanya selalu diberi hal yang positif, dan saya harap semoga tidak ada korban lagi lah, korban teman, tidak ada fenomena lagi lah antara Persebaya vs Arema. Oke, di tahun 2022 itu cukup lah, sudah cukup, jangan sampai terulang gitu loh. Terus kita doakan adalah yang terbaik, semoga Persebaya dan Arema segera tos ya, segera damai lah, segera damai dan ya selesai, kita rivalitas cukup di 90 menit ketika tiup dibunyikan, dan ketika tiup peluit dibunyikan untuk usai laga. Nah itu kita rivalitas, oke kita rivalitas, dan setelah itu kembali lagi lah kita saudara kembali lagi. Jadi kalau saya melihat sejarah Persebaya vs Arema FC, kenapa sampai terjadi nah, derby rivalitas yang cukup level high ya, karena adalah sejarah yang mengungkap adalah peristiwa tersendiri, dan itu tidak baik saya ceritakan karena nanti juga bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Oke, dan untuk Arema FC, jikalau Persebaya pada match ini mengalah, kalian jangan salah anggapan ya. Wih, Persebaya ini ingin ngalah sih, kayak ngadandana Arema. Enggak itu. Maksud kita, kalau kita misalkan mengalah ya, kita ingin Arema dan juga Persebaya ini
bisa klop gitu lah, meskipun meskipun agak menyakitkan buat Persebaya ya. Nah, saya harap dengan ini kalau seandainya betul-betul terjadi, itu bisa klop lah antar supporter, karena untuk saya melihat rivalitas dari Arema dan Persebaya ini sangat tinggi ya, dan kedua belah pihak pun sangat ingin ya, sangat ingin apa damai, namun ada beberapa pihak yang dari Arema maupun dari Persebaya itu tidak ingin hal itu terjadi. Ya kita tahu sendiri lah bagaimana sakitnya ketika kita dihina, ketika kita diolok-olok, ya terserah gitu. Jelas saya pribadi juga ingin sekali perdamaian itu terjadi. Saya nggak ingin kalau kita keluar, baik itu ke Surabaya, baik itu ke Arema, baik itu ke Malang, itu ada hal-hal yang kurang positif lah. Jadi cukup ya, semoga rivalitas ini segera berakhir ya, di luar stadion ini segera berakhir. Oke, segitu aja video saya kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Oke, sudah sampai. Bye. Wani.